Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembaris. Selamat malam pembaris. Halo pembaris. Itu akun yang lain ya. Bukan ini. Beda ya. Selamat malam semuanya. Mohon maaf menunggu tidak sesuai yang dijanjikan. Bukan ganti handphone. Jadi ceritanya gini. Aku pakai ini. Ini apa sih namanya, lupa nih ya. Jadi biar nanti kalau misalkan ada yang ngajak live bareng, takutnya ada yang lebih handal untuk menjelaskan, biar bisa live bareng gitu. Jadi biar kedengaran suaranya juga, biar tetap bisa live gitu, biar suaranya bagus, aku juga bisa dengar suaranya. Oke, fix berarti tidak ada permintaan live bareng. Jadi nanti biar lewat komentar aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, si Cutami. Jadi sesuai dengan yang dijanjikan, ya. Sesuai yang dijanjikan, malam ini kita akan ngebahas ini nih. Tara, wow, terbalik ya. Terbalik, oke, kalau terbalik aku gini deh. Nah, apa ini? Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 58 2018, PBB tanpa senjata ya. Kita akan bahas itu satu persatu ya. Jadi nggak ada lagi yang request nyanyi atau yang lain-lainnya, karena ini spesial buat ngebahas perpang sesuai dengan yang dijadwalkan. Yuhu, Mr. Cashman comeback again. Mr. Cashman siapa? Oke, teman-teman. Ini ada urutan materi lomba ya. Contoh materi lomba. Ini Translogis 2020 yang bakal dilaksanakan oleh Pembaris Anti Baper. Rencananya kalau tidak ada pandemi, kalau pandemiknya berlalu, itu bulan Oktober, tanggal 10 Oktober tepatnya ya. Tapi karena selama pandemik belum berlalu, kemungkinan nanti bakalan diundur ya, tapi belum tahu. Oke, ada Kang Agil dari SMP 2 Samarinda, ini juga pelatih hebat juga nih. Jadi ini sebetulnya bukan ngajarin tapi sekedar mau ngajak ngulang-ngulang aja, takut pada lupa ya tentang baris. Jadi kita bakal meluruskan komen kemarin tentang tulang lembab. Iya benar, karena berawal dari kemarin kuisnya beberapa kuis aku sampein, aku kasih kuis itu berkaitan sama baris dan ternyata jawabannya banyak yang ngawur ya. Salam juga buat teman-teman 16 Jakarta ya, Randy Esa Putra. Oke, sekarang mau kebahas satu-satu yang ini, atau mau dijelasin sesuai apa yang dikomentarin. Misalnya mau bahas apa, lalu nanti aku baca bukunya, lalu aku jelasin. Ya. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang kurang, tolong diingetin ya. Salam juga buat teman-teman Spatlas Balikpapan. Halo Balikpapan, ada di mana aja nih? Absen dulu deh, absen dulu. Ada dari mana aja? Biar nanti menyeluruh nih buat teman-teman yang belum pernah belajar ini, Perpang 58 tahun 2018. Ini manfaat banget, berarti bakalan dapat ilmu dikit lah malam ini ya. Lebih banyak bercandanya kayaknya. Halo Paskibra Ciasem, Subang hadir, Balikpapan hadir, Samarinda hadir, mana lagi? Ada di mana lagi? Malang siap, Malang nyimak. Oke, nanti tolong jangan cuma menyimak ya. Menwa Indonesia, selamat malam, selamat bergabung Menwa Indonesia. Bantu aku buat ngebahas perpang, kita ngulas bedah buku. Bekasi siap, Ciasem, Subang hadir. Jelasin tiap-tiap Banjar 2 kali belok kanan dan kiri bang. Langsung ke gerakan berjalan satu-satu. Siap, Paskibra MTSN 13 Majalengka, Jombang siap, Cirebon juga. Mana lagi? Kak masih ingat pembinaan calon PPI nggak kak? Di mana tuh? Brebes, halo. Iya. Mana lagi? Wah rame nih kayaknya nih. Rame nih. Situ Bondo halo. Cimahi. Nah, aku belum dapat yang seberang nih, baru Balikpapan aja sama Samarinda. Pontianak siap, Paskibra SMPN 19 Pontianak ya. Hai Sonia. Anugerah Taufan ntar dulu lu. Malah Sidoarjo siap, Koceng Sidoarjo. Bekasi ya, Bekasi banyak nih, Bekasi, Sidoarjo, Kalimantan Selatan siap. 2020 itu loka yang di Kementerian Agama. Oh siap, ingat ya. Salam buat teman-teman di PPIMA ya. Salam juga buat teman-teman Paskibra SMPN 2 Krian Sidoarjo, siap. Sidoarjo.
Pastra, SMK Bina Karya Mandiri 2 Kota Bekasi, Satuan Elit SMA Unggulan Siti Arsa ya, satelitnya satelit Foundation Medan, siap. Halo Bandung, siap. Oke. Bogor, mana lagi? Papua. Mana Papua? Keseringan rebahan lupa gerakan jadi harus banyak nanya sama yang berpengalaman nih Kang. Aduh, sama-sama belajar kita, beda buku. Aku dari negara Indomaret, bodo amat lu. Si tulang lembab ya, kurang ajar lo ya. Gua julukin pokoknya Anugrah Taufan si tulang lembab ya, yang nggak punya tulang kering. Aduh, mata aku kelihatan buat baru bangun tidurnya ya. Halo SMP C1 Cibarusa, SMP 4 Tambun Utara bos, siap ya. Ini buat teman-teman pelatih mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah. Oke, ke Jombang lagi Kang, siap. Nanti ya Malanov ya, sabar ya. Kalau misalkan aku ada undangan ke Jombang, kita ketemu di Jombang. Kapan-kapan mampir Kak di SMA 16 Jakarta buat latih siswa-siswi. Aku ngisi acara 20 menit aja bayarannya mahal, apalagi ngelatih. Pas Gibra SMPN 3 Waru. Wah, Waru tuh mana? Pas Gibra SMPN 3 Waru. Waru, mana Waru? Kalau pelatih di school gue kayak lu Bang. Gue sering latihan, sumpah demen gue pelatih kayak lu. Wah, gitu ya. Oh, seperti itu. Wah, ini kalau pelatihnya nonton mau diomelin lu. Aduh, kapan-kapan main ke negara Indomaret udah sering, tinggal keluar gang nyebrang dikit ya. Tadi Waru di mana? Waru tuh banyak ternyata ya. Ada Evi. Oke. Langsung aja, tidak perlu berlama-lama. Nanti kita bikin 2 sesi. Ini sesi pertama dan sesi berikutnya nanti berarti sekarang kita mulai dari sampai 1 jam ke depan. Kemudian nanti bakal terjeda otomatis oleh Indomaret oleh Instagram. Oleh Instagram, jadi nanti bakalan disambung lagi. Tapi kalau misalkan kalau 1 sesi cukup berarti selesai ya. Waru Sidoarjo. Saya di kampung aku juga ada Waru ya. Waru Sidoarjo perasaan Kang ya. Penghuni planet Mars hadir, siap. Kampret semua. Gak apa-apa, serius tapi santai ya. Tinggal di mana Kak? Siapa tahu mampir. Aku di Jakarta Timur, Cijantung ya. Sonia balas DM aku, aduh, ajang cari jodohnya nanti ya. Nanti kalau udah 2 sesi, curhat-curhatan nanti tengah malam ya. Komentarnya nonaktifin Kang. Waduh Sidoarjo, nggak apa-apa, biarin aja ya. Aku ini aja deh ya. Bahas, kan soalnya nanti pasti ada muncul pertanyaan. Apa ya judulnya ya? Bedah Perpang 58 tahun 2018. Siap. Aku sematkan. Set. Oke. Madiun siap ya. Oke. Oh, bukan tinggal di rumah ya? Tinggal di rumah. Rumahnya di mana? Ditinggal. Kalau dibawa-bawa emang aku kura-kura ninja yang bentuknya katak. Batang, siap. Langsung ya. Karena ini kalau ngelihat urutan lomba seperti pada umumnya itu tidak berurutan di dalam buku ya. Kayak misalkan berkumpul dan berhimpun dan berkumpul itu di bagian akhir. Sekarang kita loncat dulu ke bagian akhir, biasanya yang dilakukan pada saat lomba ya. Pada saat lomba. Ya, oke. Yaitu berkumpul. Oke. Berkumpul itu ada 2. Yang pertama, berkumpul bersaf dan berkumpul berbanjar. Ya, jadi bahas satu-satu dari awal aja. Ya nggak sebuku juga ya. Hati-hati ngomongnya kepleset lidah nanti. Iya makanya ya. Oke, kalau berkumpul biasanya pada umumnya di lomba itu berkumpul bersaf. Yang simple aja ya, berkumpul bersaf. Yang pertama, perbedaannya antara Perpang 258 dan Perpang sebelumnya tahun 46 tahun 2014 yaitu yang pertama yang membedakan. Ya. Kalau di Perpang 46 tahun 2014 atau mungkin masih ada beberapa yang pakai, kenapa aku jelasin, mungkin ada yang masih ada yang pakai ya, ada yang masih pakai Perpang 46 tahun 2018, biasanya dipanggil gini. Atau ada juga yang masih pakai lebay dengan aturan sendiri, pakai Perpang sih, peraturan pangkalan. Ngikutin juklan ke translogis nih. Oke, tuh ya, biar nanti yang calon peserta translogis biar lebih ini ya, biar lebih enak nanti. Jadi yang nggak tahu, yang nggak nonton live ini, ya udah itu resikonya ya. Nanti aku jelasin dan ini bakal dijelasin juga nanti pada saat TM ya. Mudah-mudahan nggak mundur waktunya. Oke, langsung ya.
Berkumpul kalau di Perpang 46 tahun 2014, aku jelasin dulu ada beberapa yang salah. Misalkan panggil penjuru. Perhatian. Anjay, pernah gak dengerin kayak gitu ya? Perhatian. Pasukan berkumpul. Pok. Langsung lari. Apa sayang? Siput gede. Mau aja di luar kan? Ya udah jangan keluar. Udah malam, tutup pintunya. Udah, tuh di situ ada. Iya. Terus kayak gitu ya, lebay. Nah, kalau yang nomor 46 tahun 2014 itu dipanggilnya sama ya, pemanggilan sama. Misalkan kita panggil gue berharap abang pelatih gue nonton ini biar dicontoh. Tenang, nanti ini di save kok ya, bakalan aku tayangin di IGTV, jadi tinggal kasih aja ya, hitung-hitung TM. Jadi kayak dipanggil, misalkan ini Danton ya, Danton manggil, nggak usah pakai aba-aba perhatian segala macam gitu, nggak usah, langsung aja dipanggil. Misalkan namanya Aisyah ya, Aisyah atau siswa Aisyah sebagai penjuru. Nah, ini posisinya semua dalam keadaan bebas. Jadi nggak lagi sekarang tuh semuanya posisi secara tempat, rapi segala macam. Di sini dijelaskan di dalam buku ya, pada poin 2 di bab berhimpun dan berkumpul ya, pasal 81 di poin 2. Berkumpul dilaksanakan dalam keadaan anggota posisi bebas dan keadaan tidak terpimpin. Artinya bukan dalam keadaan PBB. Boleh jongkok, boleh lagi rebahan atau lagi ngobrol, tapi jangan terlalu lebay dibuat-buat. Nih beberapa event lomba sebelumnya, sebelum pandemik, aku lihat ada yang lebay, duduk semuanya seolah-olah dibuat duduk. Bukan begitu maksudnya. Yang biasanya yang dimau sama juri, sama bapak-bapak juri dari Kodiklat, kemudian Mas Ical juga pengennya berubah, menerapkan social distancing. Nanti ya pertanyaannya ya. Nanti aku buka sesi pertanyaan, baru nanti silahkan teman-teman tanya. Oke? Jadi ada yang bebas tidak terpimpin, artinya yang lagi ngobrol-ngobrol aja, madepnya kemana terserah. Kemudian nggak ada aturan, misalkan waktu dipanggil, oke nanti sampai situ ya. Jadi artinya ketika dipanggil berkumpul, mau ada yang lagi duduk, ada yang lagi rebahan, ceritanya kan lagi bebas aja gitu. Kalau lomba gimana ya? Kalau lomba biasa aja, masuk aja biasa ke lapangan. Biasanya sekarang mau lomba-lomba di Perpang 58 itu nggak lagi dari DP itu masuk kucruk terus hadap kiri henti, nggak. Biasanya langsung masuk lapangan, buyar aja gitu, buyar. Boleh nggak keluar garis? Ya nggak apa-apa, orang belum dipanggil gitu, belum berkumpul. Nanti waktu biasanya dimulai ketika berkumpul ya. Begitu dipanggil, nih kalau perbedaannya ya, kalau di Perpang 46 ya, misalkan yang jadi penjuru, Aisyah sebagai penjuru. Kalau Perpang 46 dia mengulangi apa yang dikatakan oleh Danton. Siap, Aisyah sebagai penjuru. Nah itu kalau di Perpang 46 Aisyah sebagai penjuru. Ih, kok tahu kamu? Dia tahu, tapi dia pakai dia pakai kajut. Coba dari di situ. Coba di situ ya. Sanaan. Oke. Dia bisa, guys. Ya, ayo coba Aisyah. Bebas kamu bebas ya. Aisyah nggak usah sikap sempurna, biasa aja. Aisyah sebagai penjuru. Siap. Sebagai penjuru. Nah, terus ya. Oke, peragam materinya Aisyah ya. Aku nggak pernah ngajarin loh, dia tiba-tiba bisa. Oke, ini pembahasannya serius tapi nggak kaku ya, jangan kaku ya. Nah, jadi si penjuru dipanggil kemudian mengulangi kalau di Perpang 46 tahun 2014. Nah, aduh capek, baru mulai. Aduh, halo Kang, udah ya siap. Nah, terus kalau di Perpang 58 itu tidak perlu si penjuru itu mengucap atau mengulang kembali kata-kata yang disampaikan oleh Danton, panggilan Danton. Jadi cukup mau siapapun namanya, Aisyah sebagai penjuru, Naila sebagai penjuru, maka si penjuru langsung mengambil sikap sempurna, menghadap ke Danton, lalu mengucapkan siap sebagai penjuru. Nggak perlu nyebutin namanya lagi, ya. Siap sebagai penjuru. Nah, aku jelasin kenapa kata-katanya seperti itu, ya. Siap sebagai penjuru. Oke, menghadapnya harus hadap nggak? Enggak, ya.
Karena lagi lomba, jadi disyaratkan harus menghadap betul-betul misalkan kayak hadap serong. Tergantung dia menghadap apa, tergantung arahnya dia awalnya dari mana. Kalau misalkan dia menyerong berarti hadap serong menuju ke arah danton atau ke arah pemanggil. Kalau dia posisinya balik berarti dia harus balik kanan ya. Nah, boleh nggak misalkan kayak dipanggil gini? Ya, dia lagi gini. Misalkan dipanggil UT sebagai penjuru. Siap sebagai penjuru. Lalu sikap lari. Nah, ini sikap larinya harus bener dulu. Makanya sebelum diajarin berkumpul, pastikan pasukannya udah bisa sikap lari sampai gaya larinya. Ya, tetap naruh di pinggang sini, pinggang bagian depan. Bukan begini lagi nih. Ada yang masih gini nggak? Lebay-lebay. Kurang ajar nih pelatihnya, nggak mau belajar nih. Masih ada yang gini. Apa gimana sih? Tep, anjay, lu mau jadi ayam. Bukan gitu guys. Jadi tetap lari, sikap lari, tep, condong. Ambil sikap lari, lalu menghadap. Kalau di buku penjelasannya, ini misalkan danton, dia boleh langsung menghadap ke danton. Tapi biasanya kalau misalkan enggak lomba ini, jangan bicara lomba. Kalau lomba tergantung hasil keputusan TM. Apapun yang ada di buku, ya tetap hasil keputusan TM adalah mutlak tertinggi. Hasil keputusan TM adalah mutlak tertinggi yang harus diikutin. Kalau jurinya mintanya sikap serong dulu, tetap baru hadap. Ikutin. Tapi kalau misalkan bebas, yang penting menghadap ke danton, ya berarti langsung. Misalkan posisinya larinya serong, kan nggak mungkin serong langsung gini gitu. Mungkin apa namanya pembahasannya seperti itu. Ada juga yang membolehkan namanya larinya lari bebas, belum mulai baris kan, jadi bebas aja, langsung menghadap. Ya, nggak perlu lagi lapor. Siap sebagai penjuru, nggak usah. Masih ada tapi yang kayak gitu. Ini lebay banget. Siap format, nggak usah. Tinggal berdiri aja. Jaraknya minimal 6 langkah. Tapi biasanya kalau lomba tepat 6 langkah. 6 langkahnya 6 langkah berpindah atau 6 langkah tegap. Berarti jaraknya sama, 60 cm dikali 6. Berarti jaraknya kurang lebih 3,6 meter. Nah, tuh sampai ada yang pernah pakai penggaris atau pakai meteran buat ngukur jaraknya harus bener-bener 3,6 meter. Sini. Jarak sejajar dengan danton. Penjuru sejajar dengan danton, oke? Pasukannya masih kayak gimana? Masih bebas. Jangan lagi kayak siap sebagai penjuru terus yang lain lagi pada gini. Siap sebagai penjuru, truk, langsung istirahat tempat. Nggak usah. Boleh kayak gini, boleh gini, boleh bener-benerin dulu. Soalnya belum dipanggil. Nanti begitu dipanggil, baru si danton bilang memanggil. Pasukan bersaf kumpul. Boleh nggak nyebutin nama kesatuan? Boleh, tapi tergantung hasil keputusan TM saat lomba. Ya, beda event, beda lagi hasil keputusan TM-nya. Ya, misalkan peleton 1, misalkan kalau di tentara ya. Kalau misalkan lomba, misalkan padu 1, bersaf kumpul, gitu. Atau pasukan bersaf kumpul. Nggak usah lagi. Siap, bersaf kumpul. Nggak usah, ya. Pokoknya langsung begitu dia dipanggil. Pasukan bersaf kumpul yang tadinya gini, langsung sikap sempurna menghadap ke arah danton. Ya, kalau lomba biar rapi, misalnya dantonnya di sana, dantonnya di sini nih, dantonnya di sini ya menghadap kamera. Lagi masuk gini. Pasukan bersaf kumpul. Nah, gitu. Boleh gak gini? Pasukan bersaf kumpul. Baru aba-aba. Ya boleh seperti itu. Tapi karena lomba biasanya diambil yang paling rapi. Misalkan lagi madep belakang gini. Ngobrol sama temennya. Pasukan bersaf kumpul. Trap balik kanan. Set. Tep. Menghadap ke arah pemanggil. Baru setelah itu aba-aba mulai. 1, 2, tap. Tep. Capek. Aduh. Saya kurang paham di saat lari maju. Saya kurang paham di saat lari maju. Nanti aku jelasin lari maju. Kita belum masuk ke aba-aba lari. Jadi masih berkumpul. Sementara aku contohin larinya dulu aja. Maksudnya lari, yang penting lari menuju ke sebelah, membuat barisan bersaf. Pertanyaannya nanti ya, Anugerah Taufan, coba jangan mengecohkan dulu kalau lagi serius ya. Lari majunya nanti dijelasin ya. Buat kamu yang masih pengen belajar, pantengin terus ya. Nanti kita ada penjelasan ke lari maju, tapi masih jauh nih. Ini masih berkumpul dulu, oke? Capek. Oke, setelah itu kemudian berdiri di samping pasukan. Jadi langsung aja.
Biar bagus biasanya biar bagus biasanya di saat lomba kompak, tetap ada hitungannya. Silahkan itu diatur pasukannya masing-masing. Sebetulnya pun begitu udah nyampe di samping ini penjurunya nih, samping penjuru langsung gini, langsung sikap sempurna, udah bener gitu ya. Tapi lebih bener lagi kalau misalkan lebih enak lagi, lebih bagus, bukan lebih bener ya, lebih bagus lagi kalau kompak. Sekarang udah gak ada lagi tempat. Sebetulnya aku dari dulu jarang pakai lari di tempat. Waktu zaman Perpang 46 2014 juga nggak pernah ada lah aku pakai lari di tempat. Karena dari Skepang tahun 85, terus Perpang 46 2014 sampai sekarang Perpang 58 tahun 2018 tidak ada penjelasan tentang lari di tempat. Jadi artinya langsung aja. Jadi yang masih pakai lari di tempat, stop, udah capek, kasihan pasukannya, perutnya kenteng-kenteng, langsung aja. Ya, setelah semuanya berdiri, si penjuru langsung memberikan aba-aba. Luruskan, nengok, jangan luruskan, salah tuh. Jadi ngomong dulu baru nengok. Luruskan, baru dilihat. Artinya dia melihat semua pasukannya, semua anggota pasukan yang lain itu meluruskan, bener-bener meluruskan. Lencang kanan, nih, lencang kanan. Nanti penjelasan lencang kanan ada, ya. Sementara lencang kanan lurusin dulu aja ya, lurusin. Setelah lurus, kalau di buku berarti dia meluruskan. Artinya si penjuru boleh kayak gini nih. Cuman kan kalau lomba nggak etis, kita bedain masalah baris biasa ya, baris benerannya sama lomba ya. Kalau di lomba ya pasti harus lurus aja gini, nengoknya ngelihatnya pakai mata aja. Tapi kalau lagi baris biasa boleh gini-gini sampai bener-bener lurus. Kalau udah lurus, ke depan lagi lurus. Nah, baru semuanya ambil sikap sempurna. Si Danton baru bilang selesai. Kemudian istirahat di tempat. Nggak banyak kata, banyak gerak. Talk less, do more. Sedikit bicara, banyak bekerja. Nggak kayak dulu. Pasukan bersiap kumpul. Siap pasukan bersiap kumpul. Nggak ada tuntunannya. Ini pelatihnya aja yang konyol bikin aturan sendiri. Masih ada yang kayak gitu ya. Pelatihmu konyol berarti. Capek guys. Oke. Ya. Oke, selama ini aku salah. Nengok dulu baru ngomong ya. Luruskan. Ya gitu. Jangan. Luruskan. Salah. Ngomong dulu baru nengok ya. Jarak 6 langkah dihitungnya dari tumit Danton, kan bukan dari kotak Danton. Betul. Terima kasih. Siapa sih namanya? Lutfi ya, yang kemarin dapat hadiah. Lutfi. Benar, terima kasih udah diingatkan. Jarak 6 langkah itu bukan dari kotak. Jadi misalkan ada kotak Danton, tergantung posisi si Danton berdiri di mana, apakah di bagian dia di tengah-tengah, atau dia terlalu ke depan, atau dia terlalu ke belakang dari kotak itu. Jadi jaraknya adalah tumit Danton ke tumit penjuru. Itu jaraknya 6 langkah. Saya mah gimana juri, nengok dulu atau enggaknya? Kita baca bukunya biar lebih pasti ya. Ya. Setelah seluruh personel menempatkan diri, penjuru mengucapkan luruskan, dilanjutkan dengan pandangan menoleh ke kiri. Ya, sekali lagi. Di poin E berkumpul bersaf nih ya. Setelah seluruh personel menempatkan diri, artinya semua sudah ada di sebelah kirinya penjuru. Kak, udah Kak, dia bobo di situ. Setelah seluruh personel menempatkan diri, penjuru mengucapkan luruskan. Dilanjutkan pandangan menoleh ke kiri. Jadi artinya Kang Rakim, kalau misalkan masih ada juri yang bilang harus nengok dulu baru luruskan, Kang Rakim pegangannya ke sini aja. Sebetulnya memang keputusan mutlak tertinggi adalah hasil TM, tapi nggak boleh terlalu jauh menyimpang. Artinya harus sesuai dengan buku gitu ya. Jadi artinya kita lomba sesuai dengan aturan buku, bukan dengan aturan ngaco gitu loh ya, dibuat-buat seperti dibedain dari buku. Kalau misalkan cuma sekedar kayak tadi, misalkan sampai si yang dipanggil harus hadap serong, hadap kanan atau balik hadap kiri atau balik kanan sesuai dengan posisi awal masing-masing, atau mungkin baru nyampe begitu penjuru menghadap ke Danton dia harus serong dulu baru, itu masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan dia nengok dulu baru ngomong luruskan, kayak ribet gini. Luruskan, ada juga yang gini. Luruskan, nengok lagi. Tadi ngapain nengok gitu. Maksudnya mungkin awalnya lihat dulu udah pada siap belum semuanya baru bilang luruskan. Langsung aja luruskan. Ya. Pada saat meluruskan boleh gerak-gerak pokoknya sampai lurus. Nah, aku jelasin aja biar nanti nggak salah.
Si yang lencang depan, misalkan tiga saf ya, berarti ada 2 orang di belakang penjuru. Sebelum aba-aba dia luruskan, ini teknisnya sama dengan lencang kanan, ya. Jadi sebelum aba-aba dia nggak boleh lurus, dia baru turun, salah, ya. Dirasa dia posisinya udah pas, ya. Ini 2 orang belakang nih, misalkan aku ini depan penjuru nih ya, ini depan aku penjuru, aku di bagian belakang. Langsung turun duluan. Yang penting jaraknya udah 2 kepal, ya. Jaraknya 2 kepal. Ini ditambah 1 lengan ditambah 2 kepal, ya, dengan bahu yang orang depan, ya. Dia lebih tinggi, ya gini. Dia lebih pendek, nggak mungkin, pasti gini ya, naik atau lurus misalkan. Lurus sejajar bahu, bukan bahu kita, tapi bahu orang yang di depan. Nanti itu penjelasan lencang kanan. Udah selesai, misalkan udah, jangan nunggu aba-aba lurus, langsung turun. Nggak bareng gimana? Nggak apa-apa. Kalau bareng lebih bagus, gitu. Nggak bareng nggak apa-apa, bareng lebih bagus. Jadi sebelum aba-aba lurus dari penjuru, yang lencang depan ini sudah turun duluan. Baru lurus, selesai, hap. Nah, oke. Sampai sini jelas ya? Iya Kang, tapi ada juri yang minta tengok dulu, akhirnya yang ngikutin walau sesat. Emang gitu ya? Emang gitu kalau lomba, kalau jurinya nggak begitu paham gitu. Pilihannya cuma 2. Kita tetap pada jalur yang benar sesuai buku tapi kalah, atau kita menang tapi murtad. Murtad dari kitab yang ada. Nggak apa-apa, hidup itu pilihan ya, ada resikonya masing-masing. Kalau mau menang resikonya ya murtad, kalau misalkan mau benar sesuai dengan buku plek-plek nggak ngikutin TM, resikonya ya nggak bakalan juara gitu ya. Tergantung pilihan mana yang mau diambil, anjay ya. Aduh. Oke, minum dulu Kang. Ada baru sampai materi berkumpul udah ngos-ngosan. Iya makanya. Aduh ya Allah ya. Tolong kita donasi bangku buat Kang Ute. Saya terlalu fokus dengan kursi warna biru. Iya asli ini jebol. Tahu aja lu. Aduh. Waalaikumsalam. Penjelasan soal haluan melintang kapan? Buset masih jauh. Ntar ya. Oke. Sebelum kita lanjut nggak nih? Lanjut atau ada yang mau tanya dulu? Sampai yang tadi dulu berkumpul bersaf. Habis ini berkumpul berbanjar. Ya berkumpul banyak nih ya. Ini soalnya poin berkumpul biasanya pada saat lomba itu bobot nilainya lebih besar daripada yang lainnya. Karena ini ribet, terus juga banyak gitu ya. Ingat yang pertama tadi poinnya, pada saat dipanggil penjuru, si penjuru nggak perlu lagi mengulang menyebut namanya. Mau dia dipanggil siswa Raihan sebagai penjuru, dia nggak perlu. Siap siswa Raihan sebagai penjuru, nggak usah. Ya, sikap sempurna menghadap Danton, siap sebagai penjuru. Kemudian ambil sikap lari. Nanti aku terangin bagaimana cara berlari. Terus kemudian menghadap ke Danton, ya, ikutin sesuai lomba, yang penting judulnya menghadap. Artinya kalau jurinya mintanya dihadap serong dulu karena dari arah serong, kemudian lurus, ya kalau misalkan udah posisinya udah sejajar, tinggal lari doang, jaraknya 6 langkah. Kemudian pasukan yang lain langsung, aku jelasin detail kayak gini karena masih banyak di luar sana yang masih pakai, nggak tahu aku aturan dari mana, ya, nggak jelas. Jadi masih pakai ada teriak-teriak sih, Bapak pasukan bersaf kumpul pok, tangannya gini, mau jadi ayam lu mau terbang. Sorry ya, aku julid banget sama yang kayak gitu-gitu, sumpah. Nah terus capek, kelihatan ngos-ngosan ya. Ngopi dulu. Tengokkan wajah, soalnya masih ada yang nyerong, bukan full atau nengok dada sebelah kanan. Apaan tuh? Itu, tadu. Itu pas luruskan yang lencang depan, kalau turunnya nggak bareng pengurangan poin nggak? Itu yang luruskan, pas yang lengan lencang depan kalau turunnya nggak bareng, nggak ada pengurangan poin. Tapi buat yang bareng pastinya ada lebih poin. Kalau misalkan nggak bareng, nggak ada pengurangan poin karena di buku nggak ada keterangan bahwa itu harus bareng. Tengokkan wajah, soalnya masih ada yang nyerong, bukan full atau nengok dada sebelah kanan. Oh iya, nanti penjelasan di lencang kanan ya. Ini nanti sesuai dengan teknis lencang kanan, teknis berkumpul pada saat meluruskan sama dengan pada saat lencang kanan nanti, ya. Kang, nanti live ini disimpan dan diupload di IG dong. Iya pasti, ya pasti. Halo Kak, halo juga. Yang baru bergabung, maaf kamu ketinggalan. Oke lanjut. Sekarang berkumpul berbanjar, hampir sama dengan bersaf. Ya, bedanya posisinya nanti berbanjar. Nah, biasanya kalau misalkan lomba
yang bakalan jadi penjuru saat berbanjar itu adalah dia yang penjuru paling belakang. Saat bersaf kan ada penjuru belakang nih. Nah itu kalau misalkan dipanggilnya penjuru berbanjar, itu yang bakal jadi penjuru. Nah tapi kalau misalkan komandan pada saat latihan, pelatih pengennya ya udahlah yang tinggi jadi penjuru. Oke, dipanggil sama teknisnya, siap. Ya misalkan siap sebagai penjuru. Kemudian lari menghadap Danton, jaraknya tetap 6 langkah. Kemudian nanti ada pasukan berbanjar kumpul. Ya. Kalau tadi kan pasukan bersaf kumpul, siap segat sapu. Ini pasukan berbanjar kumpul. Langsung ya, ambil sikap sempurna. Tep. Mulai. Tep. Lari lagi. Kemudian kalau misalkan 3 banjar. Ya. Boleh nanti Dantonnya bilang 3 berbanjar kumpul. Atau 4 berbanjar kumpul. Kalau pelotonnya banyak ya. Lengkap sebagai penjurunya ya. Oh bukan. Yang belakang. Ini penjuru nih. Kalau bersap nih kan. Bersap kan misalkan 3 sap. 1, 2, 3, kemudian banyak orang ke kiri ya. Yang lengkap ada di sana, di ujung belakang kiri. Ya. Ini yang banjar 1, banjar 2, banjar 3. Jadi penjuru banjar 3. Ya, penjuru banjar 3. Dia yang bakalan jadi penjuru berbanjar pada saat kalau lomba ya. Bedanya fisik. Nanti pertanyaan yang lain-lainnya nanti ya. Ini aku lu jelasin nih ya. Bedanya fisik sama tenaga. Nanti ya, nanti. Oke? Jangan mengalihkan dulu. Nanti kasihan ini soalnya teman-teman di sini ngumpul mau poros Kang. Banjar 1 saf 3. Ya. Banjar 1 saf 3 pada saat lagi keadaan bersaf. Ya, pada saat pasukannya bersaf, banjar 1 saf 3. Ini kalau lomba. Tapi kalau misalkan pada saat baris biasa bebas siapa aja pokoknya, ya. Poros Kang. Poros. Nggak ada penjelasan poros. Itu di luar garis lapangan, sementara waktu dimulai saat langkah pertama penjuru dan dikatakan apabila pasukan keluar lapangan itu ada pengurangan nilai. Nah, kalau itu teknis ya, teknis lomba. Artinya gini, mau nanya Kang, ada suatu event DP in-nya itu di luar garis lapangan, sementara waktu dimulai saat langkah pertama penjuru dan dikatakan apabila pasukan keluar lapangan itu ada pengurangan nilai. Itu teknis ya, teknis lomba. Kalau itu tidak ada penjelasan teknis tentang ini, itu teknis lomba. Jangan bahas teknis lomba. Beda event, beda ketentuannya ya. Beda event, beda panitia, beda hasil TM, beda juga ketentuannya ya. Maksudnya gimana? Apaan sih? Ya, terus berbanjar kumpul ya, berbanjar. Oke, kita lanjut. Berbanjar kumpul. Penjuru menghadap Danton sejajar 6 langkah ya. Jaraknya 6 langkah minimal. Sebetulnya di buku penjelasannya 6 langkah minimal, ini masih simpang siur ya. Yang dimaksud minimal berarti ada maksimal. Artinya paling dekat itu 6 langkah. Artinya boleh lebih jauh. Tapi kan selama ini kita lomba mengacunya harus 6 langkah. Wajib 6 langkah. Itu kan ketentuan lomba. Ketentuan buku itu minimal 6 langkah, ada kata minimal. Ini masih menurut aku masih harus ditelaah mungkin ya. Nanti kita tanyakan langsung sama bapak-bapak TNI Kodiklat. Nanti kalau aku lagi ngobrol atau lagi ketemu langsung nanti pada saat pandemik ini udah usai, nanti langsung aku tanyain ya. Titip dari teman-teman semuanya, pertanyaan ini aku sampaikan nanti biar nanti aku share, aku sebar semuanya. Dan sekali lagi aku ngejelasin kayak gini bukan berarti aku paling pinter, kita ngulang-ngulang aja. Aku juga sedikit agak-agak lupa. Jadi kalau ada yang salah tolong diingetin ya. Tolong diingetin. Kalau misalkan ada yang salah tolong dikasih komentar, jebolin caps lock-nya ya. Jebolin caps lock-nya biar kebaca. Ya, nah itu jarak Danton sama penjuru masuk penilaian juga pasti dong. Jarak 6 langkah itu masuk penilaian banget. Makanya bobot nilai pada saat berkumpul itu lebih besar daripada sikap gerakan di tempat, ya. Nah, itu jarak Danton sama penjuru masuk penilaian juga masuk dong. Ini paling poin penting banget. Biasanya juri kalau misalkan udah ngelihat jaraknya pasukannya udah bagus nih, cara berkumpulnya udah bener, jaraknya nggak pas, itu akan mempengaruhi banget poin. Kalau misalkan dia jaraknya pas, oh ini udah poinnya pasti udah gede. Jaraknya pas, itu yang pertama dilihat. Kemudian si penjuru jaraknya pas, udah aman. Begitu yang lainnya udah lurus, selesai. Udah merdeka banget nih hati pelatih kayaknya lihatnya. Bener dah ya. Kalau bisa 6 langkah kasih tanda buat di translogis biar sama persepsinya. Nggak boleh dong, harus bisa ngukur. Latihan buat penjurunya biar bisa menempatkan segimana jaraknya 6 langkah itu. Tempatkan tuh, aku kasih tahu triknya. Tempatkan Dantonnya di mana aja terserah. Penjuru ada belakang. Panggil, hitung jarak langkahnya 6 langkah enggak.
Kan 6 langkahnya beda-beda. Ya udah, nanti di Translogis aku ukur jarak 3,6 meter sesuai dengan 60 cm ya, 60 cm dikali 6. Kan langkah tuh kan mau langkah biasa, langkah tegap atau langkah berpindah 60 cm jaraknya. Jadi 60 kali 6, 3,6 meter. Jadi belajar ngukur. Kira-kira aja berapa gitu ya. Kan biasanya terus juga kaki tiap-tiap anggota pasukan kan beda-beda. Nah, sesuaikan tuh Danton sama penjuru tuh kan panjang kakinya beda tuh ya. Bahas serius nih. Enggak, santai kok, santai ya. Isi yang dibahas serius, tapi cara menyampaikannya kita tetap santai. Translogis masih dibuka kan pendaftarannya? Masih ya. Lanjut ya, jangan nanya-nanya Translogis dulu. Nanti kita lanjut ini ya. Kemudian berbanjar kumpul. Ya, lanjut. Tadi penjuru udah menghadap ke Danton 6 langkah. Kemudian sikap sempurna, dipanggil. Pasukan berbanjar kumpul. Sama, semua anggota pasukan masih dalam keadaan bebas tidak terpimpin. Namanya bebas tidak terpimpin, bebas aja. Perhatian buat teman-teman pelatih, nggak usah lebay dibikin-bikin. Ntar lu duduk ya, ntar lu tiduran ya, ntar lu pura-pura ngobrol, tos-tosan kayak main-mainan. Lebay, itu terlalu drama gitu. Jangan diajarin drama, pokoknya udah nyebar aja. Terus pastikan jangan dia nyebarnya, misalkan udah kan ada banjar 1 sampai 5 misalkan. Ini kalau misalkan berbanjar berarti udah ada sub 1 sampai 3 misalkan. Ini kayaknya udah teratur, tinggal lari doang, nyampe. Itu nilainya kecil, guys. Serius, itu nilainya kecil ya. Ih, nggak bebas terpimpin dong. Aku pernah jadi juri juga nilainya kayak gitu. Jadi wah, langsung aku kasih catatan. Sebelum berkumpul udah tersusun. Harusnya kan bebas, jadi nyebar aja. Nanti dia tabrak-tabrakan biarin gitu loh. Biarin aja. Jadi bebas aja, nggak usah diatur. Nggak usah diatur. Nanti posisinya ini di sini. Terus kamu kondisinya tiduran atau duduk atau gimana gitu. Nggak usah. Jadi bebas tidak terpimpin. Ini jelas banget di buku ya. Berkumpul dilaksanakan dalam keadaan posisi bebas dan keadaan tidak terpimpin. Tidak ada yang memimpin kecuali nanti pada saat sudah mulai dipanggil. Pemanggilan untuk masuk ke dalam pasukan adalah tanda dimulainya untuk dipimpin. Berarti sebelum itu tidak terpimpin. Artinya bebas. Jangan dibikin drama. Ada yang duduk terus sok-sok main-mainan. Gak usah. Bebas aja ya, bebas. Udah dipanggil, langsung membentuk pasukan berbanjar. Sudah ya. Lalu si Danton tetap seperti biasa luruskan. Tapi tak perlu menengok. Karena posisinya berbanjar. Bukan lencang kanan, tapi lencang depan. Kalau tadi bersaf ya, lencang kanan, kemudian yang lencang depan banjar 1, sub 2 dan 3 langsung sebelum aba-aba bilang lurus dia udah turun. Berarti begitu berbanjar, semua lencang depan yang banjar 1 ya, banjar 1 lencang depan, penjuru diam, tak perlu menengok. Karena yang diluruskan ke belakang, bukan ke samping. Berbanjar itu meluruskan ke belakang, bukan ke samping. Kalau tadi penjurunya nengok, karena harus meluruskan bagian samping. Ini tak perlu nengok, jadi cuma babak luruskan. Nah, yang lencang kanan sebagai patokan atau sebagai poros untuk barisan ke belakang, tempel, ini nempel di bahu temennya ya, di bahu penjuru sama. Sebelum aba-aba lurus sebelum ada kata-kata lurus, turun dulu. Dah, selesai. Ya, yang lencang depan nunggu aba-aba lurus. Lurus gitu. Siapakah yang teriak lurus? Penjuru bagian belakang. Nah, ini baru yang bilang lengkap gitu. Nanti kalau misalkan dia posisi bersafkan, setelah misalkan dia nanti di haluan atau di melintangkan, nanti jadinya yang bilang lurus itu yang bilang lengkap gitu. Serius ya. Posisi lengkap dalam keadaan bersaf, bukan berbanjar. Kalau berbanjar berarti yang bilang lengkap kan yang ujung kiri sana ya. Susah dijelasin ya kalau nggak ada contoh. Bingung juga aku ya. Jadi teman-teman silakan membayangkan sendiri ya. Ulangi ya. Udah nyampe, tep ya. Misalkan udah lari, tep. Luruskan. Nah, meluruskan. Ini tetap lencang kanan, ini lencang depan. Yang lencang kanan langsung turun. Kalau udah posisinya udah lurus, tep langsung turun. Posisinya udah lurus, bukan kata lurus ya. Yang lencang depan, belakang. Karena yang lihat kan yang belakang. Gak mungkin dong yang penjurunya kalau nengok berarti harus dilihat ke belakang gini. Udah lurus belum boy? Susah kan? Makanya yang paling belakang yang paling lihat.
lurus, tep. Selesai, tep. Dalam keadaan berbanjar. Oke, ini baru berkumpul nih, udah setengah jam. Makanya kalau TM dipimpin sama bapak-bapak dari Kodiklat, itu bakalan lama banget, bisa seharian ya. Siap dapat ilmu untuk posisi, biasanya sesuai barisan. Nah, Kang, untuk posisi ketinggian gimana sih? Bang bingung. Ketinggian ya sesuai dengan bahu atau kepala. Biasanya dilihat dari kepala. Umumnya sih dilihat dari kepala. Tapi biasanya, makanya waktu latihan diusahakan pakai topi yang bakalan dipakai buat lomba. Tinggi topi akan mempengaruhi kelihatan tingginya. Jadi nanti karena yang dilihat pada saat apa sih ini dibilang jangan minta video, jangan minta join. Nggak jelas juga namanya. Ini banyak akun-akun spam ya. Jadi pastikan waktu latihan itu dipakein dulu topinya, posisi pasukannya. Biasanya begitu udah pakai topi, tingginya langsung beda tuh. Tergantung bentuk topinya gitu ya. Gas terus, sabar atuh. Udah capek ya teh ngapan. Bantuin atuh sini. Oke, berkumpul selesai ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita buka sesi pertanyaan untuk berkumpul, berbanjar ataupun bersap. Apa yang mau ditanyain? Silakan tanyain. Aku bakalan jawab sesuai dengan di buku, bukan kata aku, tapi kata buku. Karena di sini live-nya live aku, jadi aku yang ngomong, menyampaikan pesan dari apa yang tertuang di buku. Sambil aku bacain, teman-teman. Untuk yang bilang luruskan penjuru, itu kalau bersaf. Ini kan lagi ngomongin berbanjar, ya. Lagi ngomongin berbanjar. Nih, aku bacain yang bersaf dulu ya. Berkumpul membentuk formasi bersaf dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut. Komandan memanggil satu orang sebagai penjuru dengan menyebut pangkat dan nama. Contohnya, Kopda Badu sebagai penjuru. Poin berikutnya, anggota yang dipanggil mengambil sikap sempurna menghadap ke arah komandan. Jadi sikap sempurna dulu baru menghadap ya. Dan mengulangi kata-kata komandan pemimpin, siap sebagai penjuru, nggak perlu lagi menyebut namanya. Kenapa kayak gitu? Jadi gini penjelasannya. Supaya nanti di sini ada penyamaan kalau misalkan contoh, mungkin teman-teman ngelatih atau jadi komandan pernah ya lagi latihan. Misalkan udah tahu namanya, kalau tahu namanya. Siva, tampil ke depan. Nah, itu biasanya harus begini. Siap, Siva tampil ke depan. Nggak usah, langsung siap tampil ke depan. Atau biasanya lupa. Banjar 3, Saf 2, ke depan. Siap, tampil ke depan. Nah, ini dibaca deh. Ya, bagaimana dia cara keluar barisannya. Kalau misalkan dia posisinya U nih, ya, yang paling kiri, yang paling kanan, yang paling depan, dia nggak perlu balik kanan, langsung maju, menghadap, ya, langsung maju. Misalkan lagi posisi sikap istirahat perhatian. Mau ngasih contoh. Ya, Ute, tampil ke depan. Siap, tampil ke depan. Aku ada di barisan depan, langsung menghadap. Ya, langsung lapor. Siap, Ute, menghadap, gitu ya. Nanti kalau kembali ke tempat, balik lagi ke tempatnya. Tapi kalau misalkan posisi di dalam, di sub 2 atau di tengah-tengah, maka dia misalkan Ute tampil ke depan, ya. Siap, tampil ke depan, balik kanan. Kemudian keluar barisan lewat arah belakang dan berlari lewat mana? Lewat kanan apa lewat kiri? Dulu ada ketentuannya tuh. Harus lewat kanan. Enggak, ambil jarak terdekat. Masa dia yang ada di ujung kiri harus muter ke kanan? Kan kejauhan, ya. Jangan ngadi-ngadi, ngablu aja hidup lu. Nah, untuk yang tinggi itu di depan terus pas lagi ada yang mau masuk barisan, Bang. Hah? Untuk yang tinggi itu di depan terus pas lagi ada yang mau masuk barisan. Iya, terus ya. Jadi bukan dia baru masuk karena dia posisinya tinggi kan biasanya izin ya. Izin misalkan izin siswa siapa namanya tuh? Siswa Prabu. Siapa sih namanya? Izin siswa Praba masuk barisan. Siap gitu ya. Terus dia kata komandannya ambil alih dia. Misalkan memberikan aba-aba. Lencang kanan. Gerak. Nah, udah. Lencang kanan gerak baru masuk barisan. Nah, sesuaikan ketinggiannya. Bukan berarti dia masuk dari dia tinggi, tapi tiba-tiba dia karena dia baru masuk dia ada di belakang. Lu pikir sholat? Baru datang pokoknya ambilnya di belakang. Enggak, ini baris. Jadi silakan langsung atur ketinggian lagi dari awal ya. Lelahmu menjadi lilah Kang. Aduh, iya, amin. Sorry Kang, kuota habis ketinggalan materi ya. Penjuru kan Kang, apaan?
Untuk yang bilang luruskan, nggak ngikutin dari awal, masih diulang lagi. Kalau bersaf kumpul, kalau berbanjar bersaf, yang bilang luruskan tetap penjuru. Berbanjar yang bilang luruskan itu tetap penjuru. Tapi yang mengucapkan kata lurus pada saat bersaf itu tetap penjuru. Tapi pada saat berbanjar itu yang paling belakang, yang lencang depan paling ujung belakang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, masih zaman gak bang makan tulang? Emang ada makan tulang? Apaan? Ini pasukan bukan anjing. Apa lagi jelasin ini? Enggak, udah coba lihat. Nah, ini ada jagoan nih, ada Sandy nih ya. Emang ada yang nyuruh pasukannya makan tulang? Enggak, ini aku lebih kita ke manusiawi ya. Pasukan kita manusia, jadi nggak pernah aku makasih makan tulang. Pasukan aku manusia, kecuali pasukan Anda anjing, nggak apa-apa. Sabar Pak, suka sebel kalau masih ada yang begitu-gitu. Itu bukan yang push up-nya makan tulang. Emang ada push up makan tulang? Bagaimana sih? Ini pasukannya orang loh. Bentar ya, anak aku minta bikin susu. Sambil aku istirahat juga ngambil kipas angin panas guys. Sabar ya guys. Ya, mending makan daging, ya, daripada makan tulang atau makan makanan bebek. Manusia ini memanusiakan manusia, ya. Ada yang baper pas aku bikin status snap WhatsApp tentang TikTok, gimana dong Kang? Kenapa TikTok? Ada masalah dengan TikTok, ya. Dulu orang menghujat TikTok karena isinya joget-joget. Sekarang banyak isinya kayak Instagram, ada yang ceramah, ada tausiah, ada religi, ada informasi dan lain sebagainya. Tergantung kamu mau lihatnya yang mana, menyerap informasi dengan baik atau mau ngasal-ngasal aja. Halo Kesatria Jayabaya, siap. Ini SD ya? SD mana sih, lupa gue. Hai Gugun Andriansah, siap. Nih banyak pelatih-pelatih nih, jadi nanti kalau aku salah mohon dikoreksi. Bikin susu dulu ya. Coba Kak bikinin dulu dedenya. Bikinin susu. Ya, matiin TV-nya tuh. Botolnya mana dek? Di depan mana? Ada nggak situ kak? Oh ya udah, siap. Makasih kakak cantik. Jangan panas-panas, dikit aja air panasnya. Oke? Nah, ada yang mau ditanyain lagi nih? Belum lanjut udah keserimpet di mulut. Ini kayaknya 1 jam cuma berapa materinya, nggak apa-apa ya, sekenanya aja. Makan tulang tuh push up dengan satu bang di kepala. Abang masih pakai nggak? Nggak, aku nggak pernah suruh push up pasukan aku. Karena prinsip aku, pasukan udah capek masih disuruh push up. Nggak ada latihan fisiknya dong. Ada, kan ada olahraga bareng. Tapi silakan kembali ke aturan masing-masing. Bagaimana mengajarkan pasukannya. Kalau itu hasilnya bagus dan nggak bikin susah, it's okay. Why not? Kenapa kacang? Ya kan, silakan. Mau ada yang lari muter lapangan dulu, mau ada yang lintas alam dulu, silakan. Kita nggak bicara teknis bagaimana cara ngelatih ya, tapi kita sekarang lagi ngebahas tentang bagaimana mempelajari ini ya. Percuma lu bikin push up pakai satu kepalan tangan pakai ini, kalau lu nggak ngerti aturan baris lu percuma. Ini ada bukunya ya. Tidur Pak, udah malam, besok latihan. Ya. Mari buka lagi buku perpangnya, siap. Ya. Agil, ini pelatih dari SMP 2 Samarinda. Mohon dikoreksi Kang kalau nggak salah. Pasal 83 ayat 2, dalam keadaan bersaf dan berbanjar yang menjadi penjuru yang paling tinggi. Jadi kalau berbanjar yang jadi penjuru, orang yang ada di saf 1 banjar 3 dan saf 3 banjar 1. Jadi kalau berbanjar yang jadi penjuru, orang yang ada di saf 1 banjar 1 atau saf 3 banjar 1. Iya. Kan tadi aku bilang begitu. Kan tadi aku bilang begitu ya. Yang menjadi penjuru yang paling tinggi. Jadi kalau berbanjar yang jadi penjuru orang yang ada di saf 1 banjar 1 atau saf 3 banjar 1. Berbanjar yang jadi orang yang ada di saf 1 banjar 1 atau saf 3 banjar 1. Iya, Kang Agil. Begitu tadi. Jadi kalau misalkan di dalam bukunya itu tetap orang paling tinggi. Tapi kalau misalkan biasanya kalau lomba kan kita udah tentuin orang ini, ya kan? Tadi yang aku bilang. Jadi yang jadi penjuru nanti saat berbanjar adalah orang yang ada di banjar 1 saf 3 gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak teknisnya, nggak lomba, lagi latihan biasa, tetap orang yang merasa paling tinggi tetap jadi penjuru mau berbanjar ataupun bersaf gitu. Nih, kita baca ya. 83 ayat 2. Kita belum masuk ke situ. Berbanjar ya.
Terima kasih Kang Agil. Oke, kita lanjut dulu ya. Tadi udah, nih sama pokoknya semua. Setelah aba-aba selesai bla bla bla. Ya, udah. Pokoknya udah aku jelasin tadi. Kemudian sekarang pasal 83. Penunjukan penjuru sebagai yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 dan 2 tidak didasarkan tingkat kepangkatan namun disesuaikan dengan ketinggian. Iya. Tadi aku udah bilang gitu. Ya. Apa sih? Panasan. Ribet deh. Dah. Gak usah dibuang, diemin aja dulu. Enggak, aku mau dongeng. Oh. Jadi tetap tadi yang aku bilang ya, aku tadi udah jelasin, mudah-mudahan bener tadi ya. Jadi tetap orang yang paling tinggi. Tapi kalau misalkan kita dalam posisi kondisinya lomba, biasanya yang jadi penjuru pada saat berbanjar adalah orang yang ada di saf 3 banjar 1 pada saat bersaf. Tadi aku udah bilang kayak gitu ya. Nah, terus jadi tetap diatur paling ketinggian, oke? Untuk istirahat di tempat selesai itu pakai istirahat biasa atau parade, Kang? Istirahat biasa. Saat posisi bersaf, Kang. Iya, betul Kang Agil. Tadi aku udah nyampein gitu kok. Terima kasih udah diingetin lagi. Kang, misal pas latihan terus pemimpinnya itu nggak enak badan, terus Danton itu ambil aba-aba buat nyuruh salah satu anggota pasukan buat ambil alih. Barisan itu nggak, kalau ada tata caranya gimana? Nanti ya kita bicara aturan barisnya dulu ya. Kalau kayak gitu-gitu itu kan teknis yang lainnya. Salah nanya di sini khusus perpang. Maaf Kang, emang apaan tadi? Rido nanya apaan? Aku nggak baca nih. Ada yang bener pas aku, ada yang baper pas aku bikin status tes, maaf lah. Nanti ya itu ya, nanti kita ada sesi itu, tenang aja. Udahankah? Ya ampun, baru keinget ikutan buka buku. Nah ya, yang ada bukunya tadi dari sore tadi aku udah share linknya. Kalau misalkan teman-teman tuh mau bener-bener belajar tuh biasanya langsung ininya langsung download ya. Udah aku kasih linknya, jadi tinggal swipe terus udah langsung muncul bukunya yang belum punya. Sambil nyimak live siapin alat tulis tuh poin pentingnya. Iya bener Kang Gugun. Apa sih yang paling urgent di Perpang 58? Nggak ada. Yang paling urgent adalah pikiran kamu dan hati kamu, pikiran Anda dan hati Anda untuk yang jadi pelatih ya, untuk membuka pikirannya dan membuka hatinya, hilangin gengsinya, terbuka pikirannya untuk belajar bahwa sekarang teratur di sini. Aku bacain kalimat paling akhir di dalam buku Perpang 58 tahun 2018 sebelum ada tanda tangan Panglima TNI. Panglima TNI, siapa lagi yang lo mau ikutin selain Panglima TNI? Ngikutin TNI tapi panglimanya nggak diikutin. Ngablu aja ngadi-ngadi. Pasal 346. Pada saat peraturan Panglima ini mulai berlaku, maka peraturan Panglima nomor 46 tahun 2014 tentang peraturan baris berbaris Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya peraturan yang sah sebelum 58 adalah 46 tahun 2014. Begitupun kalau misalkan teman-teman pernah baca buku Perpang 46 tahun 2014, di bagian akhirnya juga ada kalimatnya seperti ini. Pada saat peraturan Panglima TNI ini boleh berlaku, maka Skepang nomor 611-10-1985 tertanggal 8 Oktober 1985 tidak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu di buku Perpang 46 tahun 2014. Nah, ketika di sini karena dianggap Perpang 46 2014 adalah yang sah sebelum ini, maka setelah ada ini ya, ini dicabut. Kemudian ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2018 oleh Panglima TNI. Tuh, mau buku mana lagi yang mau diikutin? Mau pramuka kek, mau TNI, Polri, semuanya pokoknya yang berkaitan dengan baris selama kamu masih selama kita masih jadi warga negara Indonesia, ikutin ini. Nggak boleh ngikutin barisnya Jepang ya. Alhamdulillah aku udah download. Kang, untuk Perpang lama masih boleh dipakai nggak? Ya, di download doang, dibaca. Baru aku ngomong, udah nanya. Sambil nyimak, ya bener nih. Kesalahan yang paling sering saat lomba itu apa Kang? Gerakan PBB. Kesalahannya adalah peserta lomba nggak ngerti, jurinya nggak ngerti. 57 dibahas juga nggak Kang? Aturan penghormatan. Nanti hanya sekedar penghormatan aja ya. Betul Kang, siap ya. Oke, lanjut ya.
Ini kalau banyak nanya kayak di TM, jadinya nggak kelar-kelar nih. Kalau misalkan di lomba terus misalkan jurinya nggak ngerti, gampang ya. Tanyain dulu, bawa buku nih. Misalkan di aturan lombanya, lomba di event mana gitu, mengacu kepada Perpang 46 kan 58 kan mengacu. Iya, tapi mengacu memang mengacu, nggak sama plek-plek, tapi nggak mencong juga gitu ya. Iya, memang nggak harus plek-plek. Kita ini anak sekolah misalkan, ada jurinya bilang, "Ini kan aturan TNI, kan bicaranya mengacu." Boleh dilawan, tapi misalkan belok ya. Iya Pak, kami paham, memang mengacu, nggak sama-sama plek-plek banget, namanya mengacu, tapi nggak belok juga, gitu ya. Kita udah belajar mati-matian, udah capek-capek, ujung-ujungnya cuma, saya akan menilai yang paling bagus. Ih bego, saya akan menilai yang paling benar, itu. Jadi, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ah biasanya kayak gini, udah bener-bener aja. Bukan seperti itu, tapi perhatikan kalimatnya ini. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Wah biasanya langkah tegapnya setinggi pinggang. Orang biasanya kayak gitu turun-temurun. Lu salah, kampret. Bang, kenapa PBB nggak ada balik kiri? Nanti aku jelasin di sini ya. Kenapa nggak ada balik kiri? Karena nggak ada tertuang di buku. Jangankan balik kiri, kayak lari di tempat. Itu nggak ada di buku. Apa yang tidak ada di buku ini jangan dibuat-buat ya. Bid'ah. Bid'ah. Anggap aja TM lomba Kang. Oke lanjut ya. Sikap sempurna. Udah tau lah ya sikap sempurna. Nggak usah dijelasin ya. Yang penting sudut kaki membentuk sudut 45 derajat. Artinya tumit ketemu tumit. Ya, terus kemudian posisi tangan nih biasanya nih. Posisi tangan. Balikan mantan nggak ada. Ada nanti sesinya setelah dua sesi ini. Nah itu membiasakan yang benar. Jangan membiasakan yang bagus. Salah. Bagus itu belum tentu benar. Tapi yang benar juga belum tentu bagus. Yang benar, yang bagus itu gimana? Yang baik itu gimana? Benar dan bagus ya. Itu materinya sampai mana? Ini banyak. Membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Betul. Setuju Kang Agil ya. Jadi kita selalu membiasakan yang benar. Jadi kalau misalkan nggak benar, dibenerin dulu biar jadi biasa ya. Udah tahu salah. Kita dari senior-senior kita kayak gitu. Mentang-mentang orang Indonesia, kebudayaan-kebudayaan lama yang salah tetap diikutin. Ngaco itu, ngablu. Jangan ngadi-ngadi, ngablu aja hidup lu penuh kehaluan. Tahu nggak penuh kehaluan? Ya, sok-sok nggak keluar dari jalur buku, terus pengen juara lomba. Halu hidup lu. Yang udah ngikutin buku aja belum tentu juara, saingannya banyak. Lau yang bikin aturan sendiri pengen jadi juara, ngablu aja hidup lu. Ngehalu aja ya. Sesi julid nanti ya. Ini sebentar lagi kayaknya bakalan terjadi. Oke, sikap sempurna. Yang paling dominan biasanya kalau sikap sempurna adalah jadi bahunya ditarik ke belakang, terus dadanya dibusungkan. Nah, yang paling biasa kelihatan tuh lengan. Ini jangan ada rongga nih. Usahakan rapat lengan bagian dalam. Terus tangannya menggenggam. Ini menggenggam, ini mengepal. Ini menggenggam, ini mengepal. Menggenggamnya kayaknya terlalu gini, terlalu nembak banget. Tapi jempolnya juga nggak boleh lebih gini, jadi harus pas. Terus nggak boleh ditekuk juga jempolnya. Jadi harus pas gini. Kan bentuk tangan aku sih terlalu gimana ya. Ada juga yang jempolnya panjang banget, jadi dia maksain sampai gini. Atau mungkin dia nggak boleh keluar karena ada aturan nggak boleh keluar, jempolnya nggak boleh lepas, nggak boleh lebih, jadi di sini. Tapi nggak juga gini. Jadi jempolnya di sini. Ini harus sejajar di sini. Gini. Ini menggenggam. Kayak ngangkat ember. Aduh, nggak pernah ngangkat ember. Ya udah kayak meres santan. Aduh, ya biasa pakai kara. Biasa genggam apa dong? Genggam yang kuat ya. Kenapa digenggam yang kuat? Biar nggak lepas. Ya. Nih, oke. Gini ya. Ibu jari, ya punggung ibu jari menghadap ke depan. Jadi artinya menghadap ke depan berarti menghadap ke sana. Bukan menghadap ke bawah. Nekuk gini. Ini namanya nyentong atau ngulek. Nanti ke bawah nanti pada saat maju jalan gini. Nih. Set. Nekuk atau dibuat sebegini. Set, nggak usah, biasa aja lurus, tempel. Ya, ditempelkan di sini. Punggung keempat jari yang lain menghadap ke bawah. Udah, tahan sikap sempurna. Perutnya ditarik, tapi tetap nafas, ya, bukan menahan nafas. Oke, kita lanjutkan setelah ini. Terjeda. Ya, apa bedanya tegak sama tegap? Nanti aku jawab setelah ini, oke? Istirahat dulu. Aku save dulu videonya ya.
capek guys. Kayak kok masih lama? Bedanya tegak sama tegak.